Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Sidang perdana dihadiri mantan Wamenkumham Denny Indrayana serta 15 guru besar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society. Sidang perdana terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres digelar Selasa pagi di Gedung Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang adalah memeriksa pelapor. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana selaku pelapor meminta MKMK menjatuhkan sanksi jika ditemukan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim MK. Denny menyebut MKMK dapat mengoreksi hasil putusan Hakim MK terkait syarat usia Capres-Cawapres karena putusan Hakim MK yang diketuai Anwar Usman dinilai cacat konstitusional. Keterlambatan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etika pelapor dapat menjadi pintu masuk MKMK dalam bayangan kami untuk mengembalikan keadilan ke kondisi semula, mengembalikan keadilan konstitusional kepada kondisi awal, restoratif constitutional justice yang hilang akibat putusan 90. Sehingga putusan 90 layak diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda. Selain Denny Indrayana, perwakilan 15 pelapor yang tergabung dalam kuasa hukum Constitutional and Administrative Law Society atau CALS mengajukan permintaan kepada Majelis Kehormatan MK untuk memberhentikan Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua MK. Bahkan, salah satu kuasa hukum pelapor meminta pihak KPU untuk mencopot nama Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu bakal cawapres. Kepada pemberhentian secara tidak hormat Ketua MK Anwar Usman. Nah, mengenai dampaknya pada Gibran itu akan dibicarakan kemudian karena banyak sekali yang harus didiskusikan ya, karena kan ini juga kami harus memberi justifikasi akademik, nggak bisa hanya sebagai emosi-emosi saja. Jadi, tapi kami menyadari bahwa publik juga menunggu dampak langsungnya pada pencapresan Gibran. Karena ini berkaitan dengan situasi pemilu 2024 nanti, makanya selain memberhentikan Pak Anwar Usman sebagai Hakim MK dan sebagai Ketua MK, dan menimbulkan implikasi hasil putusan itu seperti apa, yaitu membatalkan putusannya dan KPU harus membatalkan nama Gibran Rakabuming sebagai Cawapres 2024 ke depannya. Proses sidang pemeriksaan terhadap terlapor yakni Anwar Usman dan Saldi Isra juga digelar secara tertutup pada Selasa sore. Ketua MKMK Jimli Asidiki memastikan 9 hakim MK akan menjalani pemeriksaan individu untuk memberikan penjelasan mengenai pengalaman mereka terkait dugaan pelanggaran kode etik. Hasil sidang rencananya akan dibacakan pada Selasa 7 November mendatang. Priscilia Claudia dan Imam Rohman melaporkan dari Jakarta.